Ganjar Pranowo akhirnya angkat bicara siap maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Alasan Ganjar maju karena mendengar aspirasi dari berbagai lembaga survei yang menempatkan dirinya pada posisi teratas. Ganjar mengalahkan kandidat-kandidat lain seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dalam setiap survei. Menurut Ganjar, Partai PDIP harus mendengar suara rakyat dan mengakui hasil survei ini. Ganjar siap ditegur dan diberi sanksi oleh Partai PDIP setelah menyatakan siap maju sebagai Pilpres. Seperti yang diketahui, PDIP lebih cenderung mendukung Puan Maharani, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menjadi calon presiden. Dampaknya, suara di internal di Partai PDIP terbelah, sebagian mendukung Puan Maharani dan sebagian mendukung Ganjar Pranowo. Bukannya PDIP yang mendeklarasikan Ganjar, akan tetapi partai-partai lain termasuk PSI. Ganjar juga isunya akan didukung oleh Partai PAN, PPP, dan Golkar. Lantas, seperti apa peluang Ganjar di kontestasi Pilpres 2024? Partai apa saja yang akan berpeluang mendukung Ganjar? Dan bagaimana langkah PDIP dalam menentukan pilihan antara Ganjar Pranowo atau Puan Maharani supaya tetap memegang kekuasaan di Indonesia? Simak ulasannya di acara New Perspective. Selamat datang di New Perspective. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di New Perspective bersama saya Ahmad Yani dan Pak Dr. Saiful Hamdi. Kembali lagi nih Perspektif membahas isu-isu sosial politik yang sedang hangat. Pada kesempatan kali ini saya dan Pak Dr. Hamdi kita akan berdiskusi terkait dengan Pilpres 2024. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang Anies Baswedan yang diusung Nasdem, dan sekarang kita akan membahas terkait dengan kesiapan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden. Nah, baru-baru ini Pak Ganjar sudah memberikan pernyataan secara resmi bahwa beliau siap diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Nah, kalau dari analisa politik Pak Hamdi sendiri melihat apa dibalik makna kesiapan dari Pak Ganjar ini untuk menyatakan siap maju sebagai capres, karena sebelum-sebelumnya beliau hampir tidak pernah berkomentar terkait dengan pencapresan, begitu Bang. Ya, Mas Yani, terima kasih. Memang Pak Ganjar ya dalam sebuah wawancara dialog dengan salah satu channel televisi, beliau menyatakan bahwa beliau siap untuk menjadi calon presiden. Ini saya kira statement pertama dari Bang Ganjar mengenai kesiapannya untuk menyambut Pilpres di 2024. Kita tahu sebelumnya memang beliau masih membaca arah, membaca situasi, bagaimana dinamika politik di internal PDIP, kemudian juga dengan partai-partai lain, yang kemudian membuat Mas Ganjar masih menahan diri begitu. Tetapi setelah adanya deklarasi Anies Baswedan oleh Partai Nasdem, nah ini yang saya kira juga menjadi faktor pendorong. Kemudian Ganjar mencoba menyetujui, menegaskan komitmennya untuk ikut berpartisipasi pada Pilpres 2024. Tetapi persoalannya Mas Yani sekarang saya kira persoalan partai Di sini kan tiket terbesarnya adalah partai politik. Sepintar apapun kita, sesukses apapun kita memerintah, tetapi ketika misalkan belum ada partai politik sebagai kendaraan kita, ini percuma kita kemudian mencalonkan diri. Nah, saya kira ada keberanian dari Mas Ganjar ya. Sebelumnya kan beliau selalu khawatir ketika PDIP belum memberikan lampu hijau karena mereka lebih cenderung kepada Puan Maharani. Yaitu yang terjadi yang saya lihat, Mas. Nah, apakah ini kemudian ketika Ganjar menegaskan kesiapannya sebagai calon presiden, artinya Ganjar sendiri melihat sudah ada sinyal lampu kuning dari PDIP begitu untuk beliau kemungkinan untuk diberikan restu berpartisipasi dalam Pilpres 2024, karena sebelumnya kan hampir Ganjar ketika ditanya terkait pencapresan beliau menyerahkan sepenuhnya kepada partai dan kepada Ketua Umum Ibu Megawati, tapi belakangan terakhir kan Ganjar menyatakan siap untuk maju. Nah, apakah ini memang
sebagai sebuah sinyal yang dilihat Ganjar ada restu dari PDIP begitu Bang. Ya. Mas Anies, saya kira untuk restu ya ini kan belum pasti ya. Karena belum ada statement dari Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang muncul justru respon dari Pak Hasto, bahkan Bang Ganjar mau dipanggil ya. Mas Ganjar mau dipanggil oleh PDIP tentang sikapnya tersebut ya, walaupun kita lihat ya tidak sekuat tekanan yang dulu. Karena Mas Anies menurut saya begini, seandainya Mas Ganjar ini terlalu mepet diumumkan, ini kan mereka butuh konsolidasi yang panjang. Saya kira banyak swing supporters kita yang membutuhkan figur alternatif yang bisa menyelesaikan masalah dengan cepat ya, yang dekat dengan masyarakat, bisa berkomunikasi. Saya kira ini akan menjadi penentu kemenangan nanti Mas Anies. Nah, saya kira langkah Mas Ganjar sendiri ketika beliau menyatakan diri maju di Pilpres 2024, saya kira ini langkah yang tepat ya. Karena alasan beliau sepertinya sudah ada sinyal-sinyal partai politik yang akan mendukung, terutama yang punya suara di parlemen. Yang mengawali ini kan PSI. Ya. Cuman kan PSI ini partai apa dan partai siapa gitu kan? Mereka tidak punya suara di parlemen. Mereka memang suaranya keras di media sosial. Jadi hampir semua buzzer-buzzer ini kan berada di sana. Ya artinya terlepas lah, mereka juga orang-orang pintar yang punya analisa politik ya. Di sana kan ada Guntur Romli, kemudian ada Giring, kemudian ada Natalia, dan ya ada Ade Armando. Saya kira semua mengikuti tren-tren politik dari PSI. Nah, yang muncul sekarang ini yang mendeklarasikan Bang Anies ya masih sebatas PSI. Nah, ini saya yakin bahwa partai-partai lain akan ikut ya memberikan sinyal ya. Ada P3 misalkan yang tergabung dalam kelompok KIB kemarin, ada PAN, kemudian ada Golkar ya. Ini Golkar sepertinya akan mendukung Ganjar. Karena begini Mas Yandi, ini kan pertaruhan juga ya, pertaruhan. Kalau kita bicara hasil survei yang kita anggap saintifik ya, itu kan biasanya pemilu itu tidak jauh beda hasilnya, kecuali misalkan ada peristiwa besar terjadi, entah misalkan ada kena kasus korupsi, kemudian atau ada penistaan apa gitu ya, keselio berbicara misalkan kayak kasus Ahok dulu, walaupun surveinya paling tinggi di atas 50%, tetapi setelah dia terkena kasus justru merosot dan kalah di pertarungan kedua. Nah ini kita berharap bahwa kita kan Indonesia ini butuh pemimpin-pemimpin yang cerdas Mas Anies, yang punya kompetensi, yang punya political will mengubah Indonesia. Nah ini kan kalau kita cermati dan lihat perkembangan yang ada pasca Ganjar menyatakan kesiapannya maju di Pilpres ini, sepertinya memang ada keterbelahan di internal PDIP begitu. Artinya ada yang memang sangat kuat mendukung Puan, ada juga yang memang ngotot untuk mengguntur Ganjar dengan berdasarkan berbagai survei yang lebih mengunggulkan Ganjar begitu. Bahkan yang populer saat ini ada namanya Dewan Kolonel, Dewan Kopral begitu. Nah, apakah mungkin kemudian sebagai alternatif jalan tengah untuk mensolidkan suara PDIP itu agar tidak terbelah kalau seandainya nanti Puan tetap akan dipaksakan maju begitu, duet Ganjar Puan atau Puan Ganjar begitu Bang, sehingga suara PDIP itu tetap sulit, tetap kompak begitu Bang. Iya Mas Yani, ya bisa dimaklumi ya. Puan ini kan anak pendiri bangsa, salah satu anaknya Bung Karno, cucunya Bung Karno ya. Kemudian seorang putri dari yang memiliki partai ya, Ibu Megawati yang punya saham terbesar lah gitu. Jadi yang membesarkan Ganjar, yang membesarkan Risma, membesarkan Jokowi kan PDIP. Masa ketika misalkan ya, saya kalau saya jadi Ibu Mega wajar. Ini anak saya kok kamu nggak dukung gitu kan? Logika politiknya kan. Ini anak saya, kamu kok nggak dukung? Saya udah membesarkan kamu jadi gubernur, kamu bukan dari siapa-siapa. Why? Kenapa kamu kok nggak mau mendukung anak saya? Tetapi kan Mas Yani, politik ini nggak bisa kita memakai kacamata jasa maupun emosi kan. Justru
dari hasil-hasil survei yang ada, saya kira ini menjadi rujukan yang tepat buat PDIP kalau mereka mau berkuasa begitu. Kalau PDIP nggak mau berkuasa ya silakan dukung Puan ya. Artinya saya tidak mengatakan peluang Bu Puan tertutup sama sekali untuk menang. Tapi dari beberapa hasil survei yang ada, Bu Puan masih belum mengangkat, belum mengangkat sebagai figur. Karena Bu Puan ini pertama tidak pernah menjadi kepala daerah, karena tren politik Indonesia yang saya lihat untuk menjadi presiden dia harus memulai karir dari bawah dulu, minimal jadi wali kota, kemudian jadi gubernur, baru jadi presiden. Jadi masyarakat juga meyakini dia punya pengalaman. Terus kedua, Ganjar ini kan mampu mengikuti tren-tren media sosial sebagai alat kampanye, sebagai alat sosialisasi. Bu Puan saya kira tim media sosialnya belum solid, belum kuat dibanding Mas Ganjar. Nah inilah yang kemudian kalau kita lihat bahwa hasil-hasil survei sangat mempengaruhi, sangat terpengaruh dengan indikator-indikator yang ada tentang bagaimana menggunakan media sosial, bagaimana punya portofolio politik, begitu ya. Bu Puan kan sekarang ini menjadi ketua DPR RI Tapi apakah sangat mungkin untuk tetap menjaga solidaritas PDIP itu dengan opsi itu begitu Bang? Kalau menurut saya Mas Andi sedikit riskan karena bagaimanapun PDIP punya suara, punya kans untuk mencalonkan, walaupun tanpa koalisi. Kan kalau bahasanya Bu Mega membangun kerjasama, bukan koalisi, karena PDIP tidak butuh partai lain. Tetapi menurut saya menarik calon-calon lain sebagai wakil dari partai politik yang lain, saya kira ini punya pengaruh Mas. Kalau misalkan dua-duanya dari kader PDIP ini kan sangat, artinya bisa jadi gorengan gitu. Ini warna merah semua ini begitu kan, mana warna hijaunya gitu, atau warna kuningnya kan begitu. Sehingga menurut saya ini sangat riskan juga ketika misalkan Ganjar dipasangkan dengan Bu Puan. Artinya harus ada yang mengalah kalau seandainya nanti memang apapun yang menjadi keputusan partai itu begitu Bang. Oh iya, harus ada yang mengalah. Sebaiknya sih kalau wakilnya kalau bisa, kan ada beberapa kategori kan Ganjar ini dari Jawa, mungkin kalau bisa dari luar Jawa. Kemudian mungkin Mas Ganjar kan anggaplah beliau abangan begitu kan. Bisa jadi cawapresnya dari tokoh agama, misalnya bisa dari ulama, kan. Nah saya kira ini faktor-faktor yang menjadi budaya politik kita, memasangkan tokoh-tokoh dari berbagai elemen untuk saling melengkapi. Siap kalau gitu ya. Ya pemirsa, demikian diskusi kita. Sampai berjumpa di New Perspective dengan tema dan isu yang berbeda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.